Manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan suatu yang dilakukan oleh pengajar dalam mengelola kelas demi menciptakan suasana serta pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kemudian manajemen kelas dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas dalam mengelola siswanya berada di dalam kelas, yang dilakukan untuk merancang atau mendesain sehingga dapat menciptakan atau sekaligus dapat mempertahankan siswa dalam memotivasi di dalam kelas. Nah, kemudian pengertian di atas, maka manajemen kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Jadi, manajemen kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam memanfaatkan potensinya dalam menghadapi siswa pada individu masing-masing untuk melakukan kegiatan yang secara kreatif dan terarah sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian, manajemen kelas juga dapat diusahakan. Nah, kemudian tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas adalah untuk memfasilitasi pembelajaran peserta didik sehingga dapat mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kemudian juga tujuannya dapat menciptakan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswanya dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Fungsi manajemen kelas ialah juga memberi makna pembelajaran, juga penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting yang untuk dibicarakan di dalam kelas untuk memperbaiki pengajaran yang akan datang. Nah, kemudian saya akan membahas juga manfaat manajemen kelas. Yang pertama yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan dalam siswa memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah melihat dan mengamati secara kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama yang tergolong lamban. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting yang akan dibahas di kelas untuk pengajaran selanjutnya. Nah, kemudian pendekatan manajemen kelas. Pendekatan manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pengajar untuk mengadakan hubungan dengan peserta didiknya agar tercapai tujuan dan terciptanya kelas yang kondusif. Pendekatan kelas juga merupakan kegiatan dalam mengajar agar terjalan sesuai dengan tujuan dan norma yang dilakukan oleh tenaga pendidiknya. Juga menuju pembelajaran yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Terciptanya pembelajarannya efektif dan efisien, maka terciptanya pula motivasi belajar siswa. Jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter atau disebut juga kekuasaan. Yang kedua yaitu intimidasi atau juga ancaman. Yang ketiga, pendekatan permisif atau kebebasan. Yang keempat, pendekatan resep atau rekomendasi daftar. Yang kelima yaitu pendekatan instruksional atau juga disebut dengan pendirian dalam merencanakannya. Kemudian pendekatan manajemen kelas yang pertama saya akan membahas tentang pendekatan otoriter atau kekuasaan. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan kehendaki gurunya. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan
pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan imitasi juga dapat dimasukkan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik secara proses pembelajarannya atau perbedaannya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang melakukan ejekan, pembulian, atau pemaksaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendekatan permisif atau juga kebebasan. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan tidak ikut campur tangan serta meminimalisir kemungkinan mendorong mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan resep atau disebut juga rekomendasi daftar. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar material kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa material yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategis manajemen kelas. Nah, kemudian yang kelima yaitu pendekatan instruksional atau juga disebut sebagai pendirian dan merencanakan. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru atau hal yang tidak harus dilakukan apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan di dalam artikel. Juga karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masak. Makasih, selesai anjing.